semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Coba lihat ke kanan dan ke kirinya. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa? Ibunya. Kenapa kuncinya? Sakit, Pak. Mari kita doakan ya, semoga Budi cepat sembuh. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa di sini yang punya tanaman di rumahnya? Semua ada, Pak. Ada yang punya atau tidak ya? Ada. Tanaman apa tuh ya? Jadi kenapa buah mangga atau tanaman lainnya harus disiram? Biar tumbuh, biar nggak kering. Karena apa kita harus menyiram apa? Tumbuhan? Karena itu air. Jadi kita di sini akan pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya Bapak menyampaikan kepada anak-anak sekalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan kita yang pertama siswa dapat membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tidak hidup. Selanjutnya siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup seperti bernapas, makan, tumbuh, berkembang biak dan bergerak. Jadi di sini yang pertama jenis makhluk hidup ada 3. Yang pertama ada manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini. Dikarenakan manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Paham? Selanjutnya yang kedua ada hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup. Namun hewan tidak memiliki akal seperti apa? Seperti manusia. Selanjutnya yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri menggunakan cahaya matahari. Tumbuhan hidup di tanah, air, dan bisa tumbuh di mana saja seperti tanaman, hutan, dan pot. Baik. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada bernapas. Semua makhluk hidup butuh bernapas supaya bisa hidup. Jadi contohnya ini adalah manusia bernapas dengan hidung. Lalu kalau ikan bernapas dengan lisan. Nah, selanjutnya ada bergerak. Makhluk hidup bisa bergerak walaupun tidak semua pindah ke tempat. Jadi contohnya kucing berlari, tumbuhan bergerak pelan mengikuti cahaya matahari. Jadi di sini kita contohkan gambarnya orang sedang berlari. Nampak semua? Baik, lanjut ya. Selanjutnya ada tumbuh. Makhluk hidup akan tumbuh dari kecil menjadi besar. Contohnya bayi tumbuh jadi anak-anak, biji tumbuh jadi pohon. Jadi ini contohnya. Jadi kalian semua pasti berawal dari kecil ya, tidak langsung besar semua. Dari kecil menjadi besar. Selanjutnya pembiak. Makhluk hidup bisa mempunyai anak atau keturunan. Contohnya ada ayam. Ayam bertelur. Lihat di gambarnya. Ayam bertelur. Pohon mangga menghasilkan biji. Dan yang terakhir ciri-ciri makhluk hidup ada membutuhkan makanan. Makhluk hidup butuh makanan dengan minuman untuk mendapatkan energi. Contohnya manusia makan nasi, sapi makan rumput, dan tumbuhan makan lewat akar dan cahaya matahari. Ini jadi contohnya anak-anak sedang makan. Dia membutuhkan energi melalui anak-anak semua sudah paham di sini? Ada yang kurang paham? Tidak. Berarti paham semua.
semua, Bapak mau membagi kelompok. Kelompoknya menjadi 3 kelompok. Ini 1, 2, yang ujung kaki 3, oke? Oke, Pak. Apa ini, Pak? Maju pertama, Kak. Coba, sabar ya. Udah coba jelaskan ininya, gambarnya. Nah, jadi teman-teman, kami kelompok 1 ada ini makhluknya manusia, teman-teman. Nampak, teman-teman? Nampak. Coba perhatikan yang belakang. Jadi, teman-teman manusia ini ciri-cirinya dia bergerak. Jadi masukkan ke bergerak. Apa ini gambarnya? Ini. Nggak nampak ini. Bola, kaca, terus Bukannya di rumah, gambar bola, gambar katak, gambar meja sama kursi, gambar kupu-kupu, kucing, batu, pohon dan mobil. Jadi kategorikannya masukkan ke benda hidup, makhluk hidup dan benda tak hidup. Tulis dia bola, mana hidup apa tidak hidup, paham? Baik. Amina, coba jelaskan apa kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. makhluk yang dapat berkembang biak, terus bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.